bahwa Roisul Munafik, maka orang tersebut pimpinan orang yang munafik. Nah, saya masih merasa jauh untuk itu, makanya saya bilang waktu itu kenapa ada ini. Satu, udah beberapa habis maghrib terakhir kemarin saya dengan Mas Sarmili, terus Pak Solihun, dia habis maghrib di sini cuma berbicara, ya ngobrol ngalor ngidul gitu ya, ngalor ngidul kesana kemari. Saya mulai berpikir bagaimana kalau seandainya obrolan kita gitu ya, obrolan kita ini ada sedikit manfaatnya, ada sedikit ilmu yang bisa kita bawa. Walaupun gak setiap hari, paling kagak 1 minggu sekali kita adain kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena kata Nabi, satu orang nanti kita nanti di hari kiamat yang termasuk golongan yang paling rugi adalah orang yang punya waktu buat memperbaiki diri, memperbaiki ibadahnya dengan cara dia mengaji, tapi gak digunakan waktunya untuk ngaji. Asyadun nas yaumal qiyamati hasratan rajulun amkana muthalabul ilmi wa lam yatlubu. Orang yang paling rugi, yang paling sengsara nanti di hari akhir adalah orang yang punya waktu luang buat ngaji, buat memperbaiki dirinya, tapi dia tak gunain waktu tersebut buat ngaji untuk memperbaiki diri. Jangan-jangan kita ini, ya saya juga, hanya saya nanti tidak seperti ini pada dasarnya bukan untuk bapak-bapak, tapi untuk saya. Terkadang kita merasa ibadah kita udah benar aja. Terkadang kita merasa, ya saya udah benar ini mah sembahyang. Jangankan yang wajib, yang sunat ketika pernah saya tinggalin, merasa diri benar. Padahal bisa jadi ada yang kurang dari diri kita. Nah, kalau kita nggak memperbaiki, nanti itu di akhirat ancaman Nabi begitu. Rugi. Kalau rugi di dunia masih ada kesempatan buat ulangin lagi. Tapi kalau di akhirat mau gimana lagi? Nah, dari pertemuan itu akhirnya kami ini, terutama Bang Zaid yang benar-benar konsep banget, gimana kita mulai aja. Nah, kalau nanti kita udah terbiasa, Pak, harapan saya nanti ke depannya, kalau memang nanti udah terbiasa, ya boleh nanti suatu waktu kita panggil guru kita nanti di sini. Karena kalau buat mulai, khawatirnya kemarin langsung dulu aja, khawatirnya nantinya guru kita hadir, kitanya belum ada, gitu kan, jadi malu kitanya. Jadi alasan saya di sini seperti itu. Jadi pengen nanti kalau ada yang terbiasa, baru kita mulai di guru kita dari luar yang memang sudah biasa dan memang betul-betul tahu ya dalam bidang keilmuan. Jadi kalau saya ini sebatas buat apa ya? Buat ngedorong, ayo kita mulai dah. Makanya bahasa dari teman-teman kemarin jangan ngaji ya, kita ngopi aja. Saya pikir tidak ada kopinya, belum ada. Apalagi ini ya. Saya pikir ya, ngopi itu artinya ya kita ngobrolin perkara ilmu. Jadi nggak sebatas ngobrol, tapi kita ada isinya. Nah, kemudian saya kalau bicara nggak pakai buku, saya kurang terlalu jawab rangkai kata gitu. Makanya saya bilang, jadi saya siap, tapi harus ada bukunya, harus ada kitab yang kita pelajari supaya nantinya apa yang saya sampaikan memang benar-benar ada rujukannya. Ini nih saya ngobrol dari sini gitu. Jadi Bapak juga nanti kalau memang misalnya dari mana itu dapatnya? Dari sini, dari apa sini berarti dapat dari bukunya. Nah, malam hari ini kita ngopi bersama-sama ini, yang saya ambil rujukannya adalah kitabnya ini, Pak, Ar-Riyadul Badi'ah. Ar-Riyadul Badi'ah. Jadi matanya ini dikarang oleh Syekh Muhammad Salman Hasbullah, kemudian disarahi oleh ulama kita. Karena guru-guru kita kebanyakan yang di masjid itu malam Senin, malam Kamis, yang dikaji itu karya-karya ulama Indonesia, terutama dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani. Kalau kemarin di masjid itu waktu pertama kali pembukaan kitab Sulhamut Taufiq, rencananya mau ziarah dulu kenalan gitu ya, Ustaz ya.
tapi bersaham belum terrealisasi nih. Jadi kitabnya itu yang saya ngaji. Nah, kitab Riyadhul Badi'ah ini sebenarnya tipis ya Pak, segini nih. Kalau ngecek di Shopee harganya murah, nggak sampai jual HP dah kalau beli kitab ini. Nggak boleh jual HP, apalagi jual mobil, nggak murah. Murah banget harganya, tapi walaupun murah, isinya ini alhamdulillah. Jadi kitab ini mengandung 3 fan ilmu. Satu ilmu tauhid atau ilmu akidah, yang kedua ada fan fikih, ilmu fikihnya ada, kemudian ada fan tasawuf, ilmu tasawuf. Kenapa ini penting? Karena 3 ilmu ini merupakan usuluddin, pokok dari agama. Artinya kita nih, artinya dari ilmu ini 3 ilmu ini. Jadi dalam kitab Jumat dijelaskan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang paling pertama wajib sama kita itu adalah mengenal Tuhan. Bistiqoni, mengenal Tuhan. Siapa sih Tuhan kita? Pasti jawaban kita Allah. Allah yang mana? Nah, kalau kita nggak pernah ngaji, kita nggak pernah dengerin ilmu agama, nggak tahu kita. Jangan-jangan Allah yang selama ini kita tuju bukan sebenarnya gitu. Karena kalimat la ilaha illallah itu ada 4 maknanya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Itu kalimat utama itu. Apa yang pertama? La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Saat ini, sekarang dalam keadaan ini tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa duduk begini karena siapa? Karena Allah, Pak. Bukan karena diri kita. Yang kedua, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Kita duduk, kita laksanakan sholat, kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'buda illallah, semata-mata mencari untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu mana la ilaha illallah. Yang ketiga, la matluba illallah. Kita duduk bareng di mushola saat ini, la matluba, enggak ada yang kita cari kecuali ridhonya Allah. La matluba illallah. Yang ketiga, la maqsuda. Kita duduk di sini gak pengen apa-apa. Walaupun namanya kopi, saya gak ngarepin kopi. Gitu ya Pak. Saya gak ngarepin apa-apa kecuali la maqsuda illallah. Gak ada yang saya tuju kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna dari la ilaha illallah. Jadi kitab ini penting Pak. Ilmu yang tadi saya sampaikan, akidah, fikih dan tasawuf, ini 3 ilmu yang pokok bagi kita, usuluddin, pokoknya agama. Seperti musola ini. Kenapa dia bisa berdiri? Karena apa? Dia bisa berdiri karena ada fondasi. Cuma memang biasanya yang namanya fondasi nggak kelihatan. Yang namanya fondasi nggak kelihatan. Ya orang musola bagus atau bangunan bagus, apartemen bagus kan? Apakah orang nilai fondasinya keren banget? Ada yang gitu. Jarang. Orang ketika melihat bangunan bagus, masya Allah, itu apartemen paling diganti gitu. Kita lihat kalau malam, cakep banget, lampunya keren banget. Jarang kan orang bilang ini fondasinya benar-benar hebat. Kenapa? Karena emang nggak kelihatan. Nah begitu pula dalam ilmu akidah, ilmu akidah, terutama ilmu akidah. Jadi jarang orang yang menilai itu, jarang orang yang memahami itu. Makanya penting buat kita mempelajari itu semua, agar jangan sampai nanti, ya itu tadi yang saya sampaikan, kita nanti masuk ke dalam golongan umatnya Nabi yang benar-benar rugi, gitu ya Pak. Nah, kemudian di awal pembukaan ini, setiap ulama itu mengarang sebuah kitab itu selalu diawali dengan kalimat Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini iktidaan di kitabillah, ngikutin dari adatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga berdasarkan hadis Nabi. Jadi kata Nabi, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi setiap perkara yang di dalamnya ada unsur kebaikan yang kagak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka kurang berkah. Makan yang kita makan kan baik itu ada nggak unsur kebaikannya? Ada ya. Kalau kita nggak awali dengan bismillah maka kurang berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kalau menurut sebagian ulama mengatakan jundun khofiyun min jununillah. Arsalat mulimayasa, arsalat halimayasa, yang Allah akan berikan keberkahan tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Kata berkah ini bukan banyak secara harfiah, karena hitungan banyak itu maknanya kontekstual. Jadi maknanya kontekstual. Banyak itu bukan berarti melimpah, bukan. Tapi banyak itu artinya cukup dan manfaat. Karena kalau banyak tapi tidak mencukupi dan tidak memberikan manfaat buat kita, nggak ada artinya. Benar nggak Pak? Ya contoh dan misalnya kita punya mobil banyak, ya mobil banyak punya kita, tapi nggak bisa kita manfaatin. Kenapa? Yang satu kempes, yang satu bensinnya habis, yang satu dipinjam tetangga. Bisa nggak kita nikmatin? Banyak. Nah, gambaran berkah itu begitu. Jadi harta yang kita punya, kalau keberkahannya nggak ada, banyak kelihatannya, tapi dengan adanya harta nggak merasa puas diri kita ini, nggak bisa memberikan manfaat kepada diri kita ini. Nah, jadi sesuatu yang ada unsur keberkahan di dalam, unsur kebaikan di dalamnya, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita awal di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasannya ada satu kaidah yang mengatakan yang bagi likulli syai'in bipanin min fununin ayyam akhir basmalah bima yunasibu dzalika al-fann. Jadi penting buat kita memahami sebelum melaksanakan, sebelum mengkaji satu pan dari ilmu. Jadi pan ilmu itu dalam agama ada 12. Tauhid atau akidah, fikih, kemudian tasawuf, kemudian pan tafsir, pan hadis, pan tajwid, itu 12 itu. Nah, penting bagi orang yang mau ngaji memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Membahas ngantiin Bismillah terlebih dahulu. Nah, karena yang kita kaji saat ini adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, tasawuf. Paling kadang malam hari ini dua dari biar bukan terlalu lama. Yang akan saya bahas yang pertama adalah pandangan para ulama tauhid, ulama akidah terkait dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan kata atau huruf ba? Nah, ulama ini sampai ngebahas itu semua Pak. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim ini kan asalnya terdiri dari dua kata nih, dari ba dan ismun. Jadi ba dan ismun. Jadi ismun dan ba. Ba harful jari. Ba itu haraf jar yang biasanya menjerkan atau mengkasrahkan kalimat setelahnya. Kalimat Bismillah kenapa diawali kalimat kata ba? Diawali dengan kata ba karena huruf ba itu merupakan huruf yang pertama yang keluar dari lisan kita sebagai manusia. Jadi huruf ba itu merupakan huruf yang pertama kali keluar dari mulut kita sebagai manusia. Kalau kita punya anak kecil, coba kita sering ngolein apa? Ciluk, ba. Bocah jawab langsung ba. Gitu. Kenapa? Karena huruf ba dalam ilmu tajwid itu huruf yang keluar dari syafatain, dari kedua bibir. Jadi huruf yang pertama. Jadi huruf ba merupakan huruf yang pertama keluar dari lisan kita sebagai manusia.
Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini janji kita sama Allah, Pak. Mungkin Bapak kita udah pernah dengar ayat Alastu birabbikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa id akhadna rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatan wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi ketika Allah ngambil janji kita sebagai manusia sebelum kita lahir ke dunia, kita udah diambil sumpah sama Allah. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Apakah aku sebagai Tuhan kamu? Apakah kau mengakui bahwa aku di Allah sebagai Tuhanmu? Serentak kita menjawab, qalu bala syahidna. Bala diawali dengan huruf ba. Jadi tinjauan ilmu tauhid. Kenapa lapan bismillah diawali dengan kalimat ba? Karena ba merupakan huruf yang pertama yang keluar dari kita lisan manusia. Kemudian kalimat Allah. Allah merupakan lafzul jalal, lafaz yang paling unggul, lafaz yang paling utama di antara dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Dibandingkan dengan Asmaul Husna yang 99, Allah lah kalimat atau lafaz Allah, lafaz yang paling mulia. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini maknanya sama. Rahmatun. Jadi Rahman dan Rahim ini maknanya sama. Rahmatun apa? Allah yang Maha Pemberi. Jadi Rahman dan Rahim artinya sama pada dasarnya. Diambil dari kata Rahmatun. Sama, mustaqnya dari kalimat Rahmatun. Dua kalimat yang sama tetapi nantinya memiliki makna yang berbeda. Kenapa? Karena antara Rahman dengan Rahim hurufnya ada bedanya. Rahman hurufnya ada berapa? Rahman, coba ada berapa hurufnya? Rahman ada berapa? Ada 5. Ra, ha, mim, alif, nun. Ada 5 kan? Kalau Rahim hurufnya berapa? 4. Ra, ha, ya, mim. Dalam satu qaidah dikatakan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Nambah satu huruf dalam kalimat Arab itu akan nambah maknanya. Jadi walaupun kata Rahman dan Rahim artinya rahmatun dari kata Rahim sama, ya asal kata dari situ, tapi maknanya berbeda. Apa bedanya? Kalau Rahman itu adalah rahmat Allah yang diberikan di dunia. Jadi Rahman adalah rahmat Allah yang diberikan di dunia. Karena Rahman ini diberikan di dunia ini semuanya kebahagiaan. Semuanya kebahagiaan. Mau hewan, mau tumbuhan, manusia juga manusia yang iman, manusia yang agak iman, kebahagiaan. Kenapa? Karena Rahman artinya rahmat Allah yang diberikan di dunia, umum buat siapa aja. Bahkan kadang-kadang kita sempat iri. Lah itu orang kalau pernah sembahyang, tapi rezekinya banyakkan dia normalnya. Padahal janji Allah dalam surat Al-Baqarah apa Pak? Kalau orang takwa itu apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Katanya orang yang takwa sama Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana kita bisa sembahyang marah?